Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan stambuk F521-22011 dari Program Studi Sistem Informasi jurusan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi dalam mitigasi bencana. Sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan membahas sedikit mengenai apa pengertian dari teknologi dan juga pengertian dari mitigasi bencana. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu smartphone atau telepon pintar yang sering kita bawa kemana-mana. Nah, telepon sendiri diciptakan untuk membantu manusia agar lebih mudah berkomunikasi satu sama lain. Nah, sedangkan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Lalu, bagaimana potensi teknologi dapat mengubah sistem mitigasi kebencanaan? Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu teknologi yang disebut dengan drone atau pesawat tanpa awak. Nah, bagaimana potensi dari teknologi khususnya drone dapat mengubah mitigasi kebencanaan? Baik, yang seperti kita ketahui, drone biasanya dipergunakan untuk mengambil gambar dan juga video, baik keperluan film maupun video animasi lainnya dari udara. Nah, ternyata drone sendiri bisa berperan dalam mitigasi kebencanaan. Pada dasarnya, khususnya untuk kegiatan mitigasi bencana, membutuhkan data yang cepat, tepat, dan akurat di lapangan. Teknologi drone berperan cukup penting untuk bisa menyediakan data dan informasi yang cepat dan tepat. Jadi, peranan utama drone yang banyak digunakan khususnya dalam konteks kebencanaan adalah drone yang memiliki kemampuan untuk kolek data atau mengumpulkan data. Dan dari data itulah nanti bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, swasta, masyarakat maupun komunitas sehingga bisa muncul rencana maupun ide untuk memitigasi bencana dan juga bisa digunakan untuk tanggap darurat. Untuk cara kerja dari drone sendiri, drone tersebut terkoneksi dengan GPS dan dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi kerusakan, suhu, maupun zona bahaya pada zona rawan bencana. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan wawancara Kemkominfo bersama Rian Fadila Hadi selaku Ketua Harian Asosiasi Sistem dan Teknologi. Rian, bagaimana cara drone tersebut bekerja untuk mengkolek data yang dimaksudkan Pak Rian tadi? Jadi gini Pak, pada dasarnya drone nggak terbatas pada drone yang di udara aja sih. Tadi seperti yang sudah disampaikan, ada juga drone yang di darat, di permukaan air, ataupun di bawah air. Itu dilengkapi dengan sistem yang biasanya terkoneksi dengan GPS. Jadi dia bisa tahu lokasi dia bisa tahu posisi dia bisa tahu koordinat dia, gitu kan? Dan juga dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data. Seperti itu. Jadi si drone-drone ini nantinya bisa diprogram oleh si operator secara otomatis. Jadi operator hanya perlu menentukan koordinat-koordinat di mana drone ini perlu terbang atau drone ini perlu beroperasi. Kemudian nanti drone tersebut akan secara otomatis terbang mengikuti koordinat-koordinat tersebut sambil mengumpulkan data. Seperti itu. Dan ketika saya bicara data, sebetulnya tidak terbatas pada data foto atau video, gitu ya. Tidak hanya terbatas pada data visual, tapi juga banyak data lainnya, gitu. Karena sekarang sensor ini sudah sangat-sangat beragam sih dari sisi jenis data yang bisa dikumpulkan atau bisa dikolek seperti itu. Nah, manfaat drone salah satunya dalam mitigasi kebencanaan yang paling signifikan yaitu memudahkan tim SAR untuk mencari korban bencana alam.
Drone dapat masuk ke area yang sulit dijangkau untuk menyisir apakah masih ada korban. Bahkan, drone juga mempunyai fungsi untuk mencari rute terbaik bagi tim SAR untuk mencapai titik korban. Apakah benar Pak Rian ada semacam drone thermal ini untuk dapat mendeteksi bahwa ada korban di titik sini itu bagaimana Pak? Betul. Ya, jadi memang salah satu penggunaan drone yang cukup populer baik di Indonesia ataupun khususnya di luar negeri sih ya, itu adalah untuk keperluan pencarian atau search and rescue gitu. Dan memang betul ada beberapa drone yang sudah dilengkapi dengan kamera inframerah sehingga kamera ini bisa mendeteksi temperatur atau mendeteksi suhu tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak bayang ada anggaplah orang gitu ya terjebak di tengah hutan atau di atas berantah, itu akan dengan mudah diidentifikasi dan ditemukan oleh si drone ini karena drone tersebut akan mendeteksi suhu tubuh dari si korban yang hilang tadi gitu. Jadi jauh lebih mudah. Kalau misalkan di tengah-tengah hutan kan kalau kita cuma lihat secara visual nggak kelihatan gitu kan. Karena nyaru mungkin dengan pepohonan sekitar. Tapi kalau misalkan dengan kamera inframerah tadi karena dia mendeteksi adalah temperatur atau suhu tubuh si manusia, jadi dia akan lebih mudah untuk membedakan gitu antara oh ya ini manusia, ini hewan, terus ini adalah lingkungan sekitarnya. Jadi memang cukup banyak sih, bahkan ada juga khususnya di luar ya, itu cerita-cerita tersebut dikumpulkan jadi satu bundle gitu, ada website-nya di mana kita bisa tahu success story yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan search and rescue tersebut, atau di mana si teknologi drone ini bisa berhasil digunakan untuk menemukan orang-orang atau korban-korban yang hilang tadi, seperti itu. Baik, begitu banyaknya manfaat dari teknologi khususnya pada mitigasi kebencanaan yang dapat mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah bencana. Semoga makin banyak lagi para penerus bangsa, khususnya saya juga, untuk mengembangkan teknologi, untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mitigasi kebencanaan khususnya. Sekian video perkembangan teknologi dalam mitigasi kebencanaan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.